Makin ke utara makin mahal. Sekarang 1 liternya hampir 22.000 diesel nih. $2 Kanadian. Tadi $1.60, terus $1.80, sekarang $2 nih, makin ke utara nih. Saya mau isi. Ya, isi 50 liter. $1 juta lebih nih. Ya, isi $100. Ini kita buka. Jadi kita pencet ini diesel, baru kita keluarkan. Ya, untuk reset 0, baru kita isi sekarang. Bisa melihat aurora. Ya, ini di highway. Itu tadi penginapan tuh $260-an tuh semalam. Oh ya? Mau nggak mau ya? Ya saya pikir kalau memang udah emergency bisa spesial mah. Makin ke utara makin mahal. Ini hotel yang kita mau tinggal ini kalau di Agoda ini 160. Ya, kalau masih ada room. Ya tadi siang sih di Agoda aja masih ada 5. Udah diambil 1 orang yang tadi kita makan burger tadi, berarti tinggal 4. Nah, iya. Itu tadi dia pesen burger, kentangnya nggak dimakan. Saya punya juga nggak dimakan, rupanya itu kentang-kentang bekas dikumpulin dijual lagi tuh, San. Oh, wah. Kacau. Tapi kentangnya nggak enak kalau udah dingin. Justru itu, makanya orang itu juga tadi nggak makan langsung dimakan burgernya doang. Gua rasa kan pasti banyak yang nggak habis. Gua rasa dipanasin jual lagi tuh, San. Iya, kacau juga lah. Ya, mestinya di diskon ya. Dan kondisi jalan gelap seperti ini ditempuh sepanjang 500 km. Saya sudah menjalani separuh, masih ada 250 lagi dan masih ada 2,5 jam.
Dan tadi baru ketemu mobil kurang lebih 10 mobil. Dan ketemu pompa bensin tadi baru ketemu 1. Jadi untung saya punya tangki 2 ya, jadi bisa 140 liter. Ya kita doa saja jangan sampai ada masalah. Sebab kalau ada masalah yang kita takutin bukan setan atau bukan perampok, tapi yang kita takutin adalah cuaca. Karena di luar dingin sekali, sekarang sudah kurang lebih sudah 0 derajat nih. Ya jadi kalau amit-amit kalau kita sampai mogok atau sampai rusak, kita bisa frostbite, kedinginan ini. Ya ikuti terus perjalanan kami menuju ke Alaska Highway untuk selanjutnya menuju ke Dead Horse, yaitu terakhirnya jalan aspal ini sampai di paling ujung utara benua Amerika. Ada mudslide tuh, hati-hati ini. Udah lewat jalan rusak belum? Udah lewat jalan rusak belum, Tan? Udah. Kemalaman nih, udah jam 12 malam. Kita nggak dapat penginapan, terpaksa kita masuk ke tempat camping RV Park nih. Ada tempat juga sini. No vacancy. Kiri bukan Nissan. Bukan helikopter. Tadi gua ngeliat tuh dari sono. Ya kita kemalaman, kita jarak antara kota dan kotanya panjang-panjang. Jadi kita kalau terus kita sudah nggak kuat ini, kita sudah nyetir 12 jam nomor 1000 kilo. Terpaksa malam ini kita tidur di mobil, kalau nggak kita di atas tenda atas. Dan cuacanya lagi dingin sekali. Tadi RV Parknya mana? Kalau mau kencing di sini bisa sebetulnya sih. Di situ gelap itu. Mau San? Itu kan rest area. Wah, nggak bener lah. Ada lampu kok ada sekarang. Hah? Ada kali.
hotel yang kita nggak dapat. Boleh camping. Boleh apa? Nggak boleh camping. Itu bukan dia. Ya. Di sebelah mana, San? Nggak tahu deh. Harus di sebelah sini nih kali, kaca-kaca ini. Coba aja. Coba saya cek. Saya muterin coba. Ada tempat yang aman nggak? Mungkin sampai truknya juga di dalam. Ya, ya. Sini aja. Belakang pompa bensin aja aman, San. Sampah ya. Check-in aja hotel. Kita nginep setengah hari, baru berangkat siang kali. Berapa kilo sih? Bisa pagi check-innya, enggak. Biasanya jam 12. Kita mau di sebelah sini aja nih, rasanya nggak angin, San. Di belakang ini. Tapi ini truk sampah ya. Depan sampah ya. Sampah. Kalau di sana terbuka angin loh, San. Ya gini, maksud gua. Kita nggak ada internet sampai Fairbank nih, kacau ini. Iya, bentar. Gua baru. Ya teman-teman, saya ada di desa Itkus. Ya ini desa ini cukup kecil ya. Kita mau menuju ke Alaska Highway. Tempat subuh nih. Kita tidur di pinggir jalan. Di pompa bensin. Kita isi solar nih. Om Sani, udah tidur belum? Hah? Ini gara-gara kita nggak dapat internet, nggak dapat hotel. Jadi kita udah drive 900, tidur ayam 2 jam,
Ini mau diantem 600 lagi. Waduh, dingin banget. Dingin. Ini nggak ada apa-apa di sini. Jalannya nggak ada aspal. Ya, ini kebetulan kantornya tutup. Saya pasang stiker. Saya gemetar kedinginan. Berapa solarnya? 21. Waduh, naik lagi 21. Jadi $2 11. 86 meter. Ya. Duh, $182 ya. iya. Hampir $200 tuh Om Sani isi. Ini beku. Beku. Oke, yuk maju, saya isi sekarang. Nih sekali isi hampir 3 juta. Mahal banget di Alaska. Kedinginan sekali. Jadi sekarang tangan kaku semua. Saksikan, ini sangat menarik. Banyak tantangan di sini. Jadi kita tidur hanya 1 jam, drive terus. Kemarin 12 jam, hari ini antem lagi 10 jam. Dan jalannya tidak ada aspal. Aspalnya jarang-jarang. Ikuti terus. Sekarang jam 4 pagi. Bravo, never stop overlanding. Kita harus bawa offline ya. Kita harus bawa offline karena kalau kita tidak pakai offline kita tidak bisa cari jalan. Jadi saksikan terus ya perjalanan yang sangat menantang ini. Karena solar di sini jarang sekali dan makin ke utara makin mahal. Kemarin 1 liter kira-kira 18-17 ribu, sekarang sudah hampir 25 ribu ya. Dan nanti di Dead Horse bisa 40 ribu 1 liternya. Ya inilah risiko kita once in a life. Jadi kita sekali dalam hidup kita akan coba tempuh Alaska ini ke jalan yang paling akhir, Dead Horse. Dan tadi malam kita cuma tidur di pinggir jalan ini. Di luar dingin sekali. Temperaturnya mungkin sudah mencapai minus ya. Nah ini sekarang saya jam 4 pagi nih. Saya akan berangkat sekarang. Nempel stikernya XC Indonesia Explorer. Oh, di Kanada. Oh, oke, sip ya, mantap. How can never stop overlanding. Ya, kenang-kenangan dari Indonesia. Ini mungkin mobil yang pertama dari Indonesia yang ke Alaska ini. Bravo, never stop overlanding. Ya, pagi teman-teman. Ini semalam saya nggak tidur ya, jadi kita istirahat di pinggir jalan karena dingin sekali. Kita jalan 900, sekarang jam 4 pagi kita mau tancap lagi 600, jadi total 1500. Ya kita cuma tidur ayam tadi, tidur 1 jam atau 2 jam pinggir jalan. Sekarang di luar nggak tahu minus berapa. Ini saya di dalam mobil, saya sedang cari GPS karena sudah
kira-kira sudah 800 km tidak ada GPS. Jadi saya pakai Saijik ya. Saya pakai Saijik karena Google saya nggak bisa pakai. Saya akan coba ke Whitehorse sekarang ya. Dia sedang cari satelit dulu. Nah ini Whitehorse ada di sini ya. Yukon, Whitehorse Yukon. Cat direction. Ini dia bilang tidak ada aspal, sebagian tidak ada aspal. Jam 40 menit 651 km. Ya, kita akan coba teman-teman. Jadi pagi ini saya akan menuju Whitehorse tanpa menggunakan GPS. Saya pakai Saijik. Dan tadi malam kita cuma tidur di pinggir jalan ini. Di luar dingin sekali. Temperaturnya mungkin sudah mencapai minus ya. Nah ini sekarang saya jam 4 pagi nih. Saya akan berangkat sekarang. Bravo, never stop overlanding. Kondisi jalannya ini aspalnya aspal paving ya. Jadi bukan aspal hot mix. Ya kita harus hati-hati nih, jangan sampai kepleset sebab kanan kirinya selokan cukup dalam. Kita jalan 80 maksimum, sekarang jalan antara 50. Awas. Kenapa San? Jan? Ada mobil. Medium curve right. Selamat pagi teman-teman. Ini saya jam 5 pagi ya, kita akan bertolak ke Whitehorse. Semalam saya nggak makan sama sekali nih. Jadi saya minum antangin pagi ini supaya perut nggak kembung. Menuju ke Alaska udaranya cukup ekstrim ya. Kadang-kadang minus, kadang-kadang 0, kadang-kadang 5 derajat, nggak tentu. Kalau siang paling 5 sampai 10. Ya ikuti terus perjalanan adventure ke Alaska. Bravo, never stop overlanding. Tadi di pom Jangan bensin lupa. dapat signal nggak? Minum antangin. Untuk beresin hotel ya, yang akan datang ya. Yang hotel yang di sekarang ini. Kalau nggak kan kita nggak ketahuan di hotelnya di mana. Iya. Kau lapar nggak San? Ya lapar. Kita semalam ada drive berapa jam? Ada 12 jam lebih ya. Iya, kita 900 lebih itu kemarin. Ya kita kan kemarin itu 12 jam drive, tidur 2 jam, 3 jam lah. Kita sekarang drive lagi 7 jam ini kan, 8 jam ya, 600 kilo. Ya betul. Saking asiknya dan tegangnya sampai lupa makan, lupa lapar. Sekarang sih lapar nih. Lu masih ada pisang kan? Masih. Makan pisang dulu, nanti daripada kena GERD. Iya. Gua udah minum antangin San, mau antangin nggak? Jangan. Perutnya kosong. Justru perut kosong, tadi kembungnya hilang, buang angin. Nggak bisa deh.
depan turunan ya, hati-hati ya. Depan turunan tajam nih. Oke. 6% cuman. Itu nanti Lagi ini danau ya ternyata. Ya danau, sungai. kalau udah sampai hotel tuh. Di Fairbanks juga udah ada hotel sama Pak Anton. Pak Anton udah bookingin ya? Udah. Dead Horse suruh booking sekalian, San. Bang, Dead Horse gak suruh booking sekalian, Pak Anton? White Horse, Dead Horse, Ya. belum. Ntar keliru lagi. Stasiun sama hotelnya keliru. Lain daerah. Nggak tahu deh, nanti deh. Ketemu dia aja baru ngomong lagi. Ini pagi-pagi gini kalau udah pada buka, nasi pecel pinggir jalan ada kali, San? Iya. Nasi pecel yang di itu ya. Yang itu ya. Iya. San, ini kita acaranya cuman di White Horse kan semalam. Terus besok Helmi pulang ke Seattle, kita langsung ke atas lagi kan? Ya dia balik ke jalur ini lagi. Dia ke ini. Dia selink lagi. Terus ini si apa namanya Anton ketemu kita kan besok. Itu kita berapa kilo besok? Hard curve right. Besok jauh lagi tuh 900. Paving lagi kali ya? Jalan sih kayak gini kali ya. Ya tapi besok udah ke itu, ke Alaska Highway besok. Udah nyebrang ke Amerika lagi kan? Setengahnya Amerika. Ini sekarang Yukon kan? Masuk Yukon nih udah ya? Ini kayaknya udah kali Yukon. Kalau si Ivan Yukon itu apa ya provinsinya. Kan kemarin British Columbia, Kanada itu dibagi-bagi White provinsi. Horse itu ibu kotanya Yukon. Ya kan Jawa Tengah, Jawa Timur. oke. Saya rasa 1 jam lagi baru matahari terbit di sana ya. Iya, jam udah lewat ya. Sini ya. Telat ya. Kemarin juga gelapnya juga telat ya, jam 8 baru gelap ya. Wah semalam lihat aurora bagus banget tuh San. Waktu ngorok. Yang ngimpi. Iya, waktu ngorok semuanya bagus. Yuli lagi lihat aurora juga. Kalau di sini kalau Rogo Sukmo baru bisa lihat aurora San. Iya, mungkin makin ke atas kali bisa lihat. Kita belum jodoh nih lihat aurora nih. Dari tahun lalu gue Oktober nggak ketemu, nggak mau keluar. Aurora adanya di utara doang ya? Atau selatan Ushuaia ada? Nah, nggak tahu tuh, nggak jelas. Kan ini sama Skandinavia kan hampir sejajar kan? Ya kurang lebih sih, lebih atas dikit kali ya. Soalnya saya lihat barang-barang bikinan Skandinavia banyak beredar di sini, termasuk mobil Volvo juga banyak sini. Zaman dulu tuh mungkin Amerika Kanada jadi satu kali karena Indian itu terus pisah gitu sana ya. Karena kan yang Kanadanya dari dulu kan
jadi satu, Amerika sama Kanada mungkin. Terus karena di Kanadanya mungkin di British Colonial itu kali, British Columbia itu mungkin. Iya, kayaknya Amerikanya merdeka kan, begitu ditarik garis lurus dari east ke west. Jadinya Kanada, Amerika. Kanadanya masih Inggris kan. Ini kalau nggak salah Alaska ini penghasil ada minyaknya kali ya San ya, fosil ya. Iya, Alaska kan belinya dari Rusia tuh. Medium curve right. Awas ini medium belok kanan ya. Kalau pakai sijik gua dikasih tahu medium curve light atau hard curve gitu dikasih tahu. Iya, iya. Jadi kalau kita kabut ya lagi kenceng ya, dia ngomong dia. Jadi kita langsung bisa siap-siap. Sijik ya? Ya sijik dikasih semua. Polisi, ada radar, ada tikungan tajam. Tikungan tajamnya dibagi 3 lagi. Hard, medium sama low. Dikasih kilometernya lagi. Jadi hard itu harus reduce sampai 20 kira-kira. Kalau low mungkin bisa pokoknya itu makin tikungannya makin tajam tuh speednya harus makin rendah gitu. Iya, iya, iya. Yuk, kalau pagi-pagi dingin-dingin jadi pelo ya, Pak? Iya, ngomongnya kayak orang makan. Gak gitu kan. Ya habis nggak keluar suaranya karena mukanya bergetar. Kayak orang kepanasan makan pisang goreng panas. Mas depan kabut ya, kabut pelan-pelan. Jam 7 ya, setelah kami drive hampir 20 jam, kita masih ada 500 kilo lagi. Kita akan nyampe di highway Alaska 139 lagi ke jalan besar. Kita lewatin jalan paving ini sepanjang kurang lebih 700 km nih. Ya, kami non-stop drive dari kemarin, hanya tidur 3 jam tadi pagi di desa dekat Inkuts. Nah, kita tujuan terakhirnya adalah di Whitehorse. Depan kita gunungan yang sudah diselimutin oleh salju. Masih pada tutup. Iya, iya. Pak. Alapan udah lah ya. Setelah kota tadi ada tikungannya ke kiri agak tajam ya. Kita slow down ya, slow down. Ya, ya, kita di belakang. Ya kita pakai ban BF
gravel sana ya. Ya bagus kok ini bantu. Recommended orang-orang Amerika ini PF Goodrich. Iya, saya pakai 8 tahun tuh nggak ada problem. Iya, jadi mahal tapi worth it ya. Oh iya pasti. Kamu udah ganti 2 kali ya San ya? Iya, ini set yang ketiga nih. PF Goodrich terus. Iya, kan awalnya GT radial, udah gitu BFG, sekarang BFG lagi. Nggak, maksudnya kamu BFG udah 2 kali ganti. Kalau saya baru sekali nih dari Bridgestone. Pertama GT radial, Bridgestone, terus BFG ini. Saya beli di Eropa, di Jerman, di Belanda. Iya. Saya belinya di Barcelona. Kemarin beli berapa duit nih yang di Amerika kemarin? Berapa ya? Lumayan mahal ini. 1.600 berapa ya? Kalau nggak salah 1.500. Something lah gitu. $300 dong satu kira-kira. Ya $300-400. Ini saya tipe yang paling baru, yang KO3. Sebelumnya KO2. Kalau KO2 lebih murah. Bedanya apa? Threadnya atau apa? Kembangannya atau apa? Mangannya sedikit beda. Oke. Saya beli itu kalau nggak salah 5 biji €1.200. Ya. Dulu saya masih €900. Ya cuma di Jakarta mahal loh. Satunya bisa kena 5 atau 6 juta kali ya. Ya 5 juta. Tapi di sini juga kalau kemarin saya hitung harganya hampir sama Jakarta, karena mungkin yang tipe yang baru ya. Nggak tahu nih tipe yang baru di Jakarta berapa. Iya. Ya teman-teman, ini kalau pakai PF Goodrich ya dengan jalan gravel begini enak, cengkramannya enak. Dan kemarin kita sudah ketemu sama beberapa overlander yang di jalan, dia bilang wah bannya bagus, cocok untuk Alaska katanya. Jadi teman-teman kalau mau overland di daerah yang jalannya gravel lebih mahal sedikit, kita lebih baik pakai PF Goodrich ya. Karena PF Goodrich ini memang untuk medan-medan seperti ini. Wah, di depan kabutnya bagus tuh. Negeri di atas awan. Air kali ya. Air atau kabut tuh? Air. Danau. Ada gereja juga sini tuh. Awas ya, jalannya jeklong jalannya, awas. Stop di tanda apa ini, tanda ini kambing, foto di kambing nih, stop. Goyang aja ya.
Stop, foto dulu, stop. Pemandangannya keren. Kosong, kosong. Jalan. Wah, Keren kan? Pemandangannya keren sana ya. Iya. Nah, saya strip ya. keinginan. Belakang mobil ya. Mepet kanan, belakang mobil mau nyelip. Yang nyelip tuh truk besar. Kita di keep right aja, dia kasih jalan dulu nih, truknya gede banget. Masih jauh dia main rekod tuh. Ya udah kita jalan dulu aja lah deh, dia juga nggak terlalu kenceng. Medium curve left. Lebih banyak dari kemarin. Gua nyalip. Udah jos ya. Jos ya. Jos. Udah minus kali ini. Oh, gigil ya mungkin. Bentar saya valve-nya ini. Kenapa San? Valve-nya yang saya baru beli ini kayaknya kurang bagus. Oh itunya, heaternya. Ya, tadi saya utak-utik, saya tekan sedikit, gedein itunya apanya bukaannya. Terus mau hangat sekarang? Lumayan. Jadi waktu saya beli itu saya lihat kok bukaannya nggak terlalu gede gitu loh. Ya, jadi air panasnya itu kurang banyak. Medium curve Hati-hati left. jangan sampai sobek loh, ntar bocor lah airnya. Enggak, waktu sebelum saya pasang saya lihat tuh kok kayaknya kurang gitu loh. Terus tadi saya tekan dikit, kayaknya bukaannya lebih gede. Kan setir bekatnya. Sekarang lumayan nih. Itu posisi yang di mana sih? Ditekan ya, kalau ke merah dia kebuka. Enggak, yang kamu tekan mana yang di switch-nya itu? Bukan yang di valve yang di mesin. Oh, itu kenapa? Mungkin tarikannya apa? Linkage-nya kurang narik. Udah full. Dicopot linkage-nya coba ditekan. Mungkin kalau kepanjangan linkage-nya nggak bisa full buka klepnya. Kita udah tekan tadi. Medium curve left. Depan udah hot mix, apa aspalnya udah hot mix. Ya bagus. ...84 km lagi kita masuk ke highway Alaska. Apa itu kok? Beruang, ada beruang.
slow down, beruang. Tuh. Mana? Sebelah kiri masuk. Naik ke hutan. Kenapa nggak di sini? Udah tak buka sekali. Udah tak buka. Ya, ini Highway 37. Ya, sepanjang hampir 800 km nih, tidak ada apa-apa, sepi. Ya, kita jangan sampai mogok ya. Kalau kita mogok nih, masalahnya di sini bukan begal tapi beruang. Yang bahaya beruang dan juga kedinginan nih. Di luar udah minus sekarang. Jadi kita harus keep fit kondisi badan dan mobil. Sebentar, foto sebentar. Ini di depan nih aspalnya agak putih-putih, ini takutnya ini embun yang membeku, San. Jadi licin ya, hati-hati, San. Ya. Bentar lagi mataharinya terbit nih, jadi kemungkinan nih air akan kering semua lah. Jadi kita bisa jos. Teman-teman, ini map Saichik. Ya, jadi di sini ada speed. Yang merah itu saya overspeed, harusnya 80. Saya jalannya 102. Nah, itu di kiri itu ada gambar baterai ya, itu berarti untuk charging mobil listrik. Terus dashcamnya juga bisa dijalankan. Nah, tempat parkir tuh 29 km di depan, dan kita akan menuju ke Alaska Highway 29 km, dan perjalanan untuk ke destinasi yaitu White Horse yaitu 445 km 5 jam 2 menit. Ya, di sini kanan kirinya tidak terlihat karena memang savana, dan ini dijalankan oleh satelit ya, tidak ada internet sama sekali. Tapi sebelumnya kita harus download dulu. Sehingga tracknya bisa mengikuti. Ya, jadi teman-teman yang mau overland yang tidak ada sinyal bisa menggunakan Saichik offline map. Highway 337 ini harus kita jalanin dari subuh ujung ke ujung, kan. Kita kemarin dari ujungnya aja startnya udah jam 5 sore, kan. Yang di itu kan, di pertigaan itu restoran itu kan. Iya, harusnya dari situ jam subuh. Kita tidurnya di restoran situ. Nah, pasti tembus ini siang hari toh. Kita salah timing aja gitu, tapi nggak apa-apa lah, kita kan mau berjadwal nih. Tapi 37 nggak ada apa-apa, cuman ada tentang itu doang. Nah, maksudnya 37 ini harus dilaluinya jangan malam kayak kemarin, bahaya, San. Dan kita juga nggak bisa dapat penginapan apa-apa, jadi
ini harus dilaluin pada siang hari, tapi estafet langsung ujung ke ujung begitu, nggak usah berhenti di tengah, nggak usah nginep di tengah kan. Sharp curve right. Sudah turun sampai sini. Ya sampai ini junction apa ini Alaska Junction. Wah, terlalu panjang kok. Enggak, maksudnya kita timingnya dari si George itu kita nginep yang di apa itu di pertigaan itu daerah situ. Nah baru kemarin tuh start. Kita kan timingnya kan dapatnya malam ini. Jadi 3/4 malam, yang seperempatnya pagi. Kita kan nggak expect kalau jalannya kayak begini, San. Dipikir highway biasa kan. Terus Infus juga dipikir ada downtown, ada kota kecil kan. Ternyata cuman terminal doang gitu. Salju. Ya. Ini dipikir ada salju nih. Kita mau foto nggak? Nggak bisa tempatnya. Di atasnya banyak lah. Ya, ini pinggir jalan nih. Ini yang sebelah kanan ini salju ya, karena malam dingin sekali. Hard curve left. Sampai perbatasan British Columbia, Yukon. Saya akan pasang stiker nih. Ayo ikuti terus. Ya, ini saya akan pasang di atas. Sama orangnya dikasih silikon licin. Ya, teman-teman, ini nggak bisa ditempel. Dikasih silikon licin. Oh iya. Sengaja disemprot silikon biar nggak ditempel. Coba ini. Ya, semua licin. Coba ini. Nggak bisa licin. Ini. Paling besar nih. Bisa nggak? Nggak bisa, San. Licin, San. Ini. Bisa. Ini. Semua licin, nggak bisa. Bisa. Hah? Itu bisa. Mana? Yang ini bisa. Ya. Ah, ini. Oh. Paling besar. Ya. Nah, kita sekarang mau menuju ke Alaska Highway. Nah, ini British Columbia, Kanada. Bye-bye. Kita akan welcome Yukon. Kita akan berbalik ke sana, ke Yukon. Ayo. Nah, teman-teman, ini sekarang saya di perbatasan antara British Columbia dengan Yukon. Ya, ini kita sedang berhenti dan
baru saja kita pasang stiker. Ya, kita ada 2 stiker nih. Ya, ikuti terus perjalanan kita sekarang untuk menuju ke Alaska Highway. Ya, karena semalam kita kurang tidur, kita hanya tidur 3 jam di pinggir jalan. Sekarang hampir setengah 10 pagi, kita akan langsung menuju ke White Horse. Bravo, never stop overlanding. Masih banyak. Nggak usah, mau berhenti makan aja apa minum. After 300 meters, turn left Ya, kali onto Alaska Highway. Mau kencing. Kita turn left, tapi masih pada tutup ya. Mau kencing ya, mau kencing. Masuk dulu deh. Oh, tutup masih ya. Ada anjingnya. Nggak mau hujan. Ada anjing. Iya, tutup dah jalannya. Mau masang stiker nggak? Mau masang stiker dulu. Ya, ya. San, lu yang ngerti anjing. Ini kalau gua turun digigit nggak? Om Sani ketemu lagi. Pas di perapatan lagi. Saya dari Wetan, dia dari Kulon. Kita ketemu. Ternyata kesini jauh-jauh cuma mau pasang stiker nih Om Sani ini. Ya. Pokoknya masih tutup Om. Mukanya kok ngantuk sama-sama. Nggak tidur. Oh, saya juga nggak tidur. Waduh. Kacau. Iya. Iya. Kita biasa orang hawa panas ya, kedinginan ya. Iya. Waduh, ini gila nih. Belum lagi kalah sekali Om. Nah. Udah kedinginan kita. Ya, jadi saya berdua dengan Om Sani ini sama-sama gilanya. Dia nggak tidur, saya nggak tidur. Dia tahu nggak ketemu saya di Paris. Dia lewat Silk Road dari bawah, saya lewat Trans Siberia. Ketemunya di Paris nih. Sama-sama OTG, orang tua gila. Bravo, never stop overlanding. Ya, sekarang kita sudah masuk ke highway Road Alaska. Ini highway Alaska. 402 lagi kita akan memasukin daerah White Horse. San, oke San? Oke, oke. Ya mundur, berhenti di depan. Oh, berarti ya. Ada jembatan perbaikan, berhenti.
bersihin. Tapi nggak kotor semalam. Bersih pakai air aja. Kita pakai air, pakai tisu basah. Bisa ke explore yang lainnya toh. Ya, ke Anchorage. Nanti kita tentuin dari Anchorage mau kemana. Itu ya yang apa bank itu apa Fairbank itu kalau nggak salah yang ngomongin orang kemarin itu beda lagi San. Itu memang dia nempel nomor plat, tapi kalau yang ini itu dia nempel stiker kan. Ya ini di pinggir jalan banyak snow, banyak saljunya. Ya pemandangan di depan indah sekali itu rumahnya untuk medan salju. Depan keren tuh San pemandangannya. Ya. Kita soalnya nggak pakai winter tire nih. Yang putih jangan injek nih. Kalau kita injek yang putih slip ntar. Ya. Agak ke tengah dikit, biasanya yang tengah nih aspalnya panasan. Ya. Ya teman-teman, ini kita pakai bannya AT, jadi tidak winter tire, ini agak bahaya ya. Karena sebetulnya ini bukan ice, tapi ini bukan black ice, tapi ini serpian salju. Jadi ini kalau bukan winter tire biasanya licin, tapi kalau winter tire nggak masalah karena banyak sayat lubang-lubang kecil-kecilnya. Ini di halaman rumah bensin juga sudah putih semua. Isi. Ada kan? Nggak tahu nih, ini bukan. Ya. Isi anu kan? Bukanlah orang. Hah? Bukan. Urusan jalan raya ini loh. Ini masalahnya mataharinya nggak ada saat. Jadi ini salju yang di tengah jalan ini pinggir-pinggirnya ini nggak cepat lumer. Iya benar. Masih dingin juga soalnya juga. Ya moga-moga besok di Dead Horse mana daerah Dead Horse ke atas
nggak frozen seperti ini nih, karena kita tanggung nih pasang rantai juga belum waktunya. Tapi kalau nggak pakai rantai kita juga nggak boleh ngebut nih, bahaya. Ya kayaknya di Dead Horse itu dia lebih ke gravel ya. Kalau gravel berarti dia basah aja gitu. Saljunya sih mungkin udah campur sama tanahnya jadi lumpur. Ya. Ya ini moga-moga ada matahari ini, forecastnya matahari nggak ini. Kalau ada matahari ini bisa bersih. Kalau enggak makin tebel nih, kita nggak bisa ngebut. Kayaknya begini terus ya. Jangan ada salju tambahan aja. Ya kalau hujan biasanya lumer, terus malamnya jadi keras. Tapi untung kita lewat sini pagi loh, siang loh. Kalau tadi malam kita lewat sini, waduh bahaya San. Ya emang rencana emangnya siang kan. Jadi kita kepagian aja. Iya. Sampai jam 2, jam 3 ready. Istirahat dulu. Ntar gua iseng di parkiran pengen lihat tuh mobil-mobil tuh bannya pakai tire ini nggak sih, winter tire. Ini terus nih sampai di atas, ini putih terus. Iya. Ini waktu di Rusia kayak begini San, tapi tebel San, nggak kelihatan aspalnya, semua putih. Waktu di Tibet juga begini nih. Waktu pas hujan salju lagi. Depan ada jembatan construction ya. Jalan, jalan.
berapa? Berapa harganya tuh? Maunya dari mana? Harganya 17 berapa? 1980. 1980. Aduh, murah dikit. Murah dikit. Malam belinya 20 kan. 21 bilang. Ini pemandangan di Yukon ya. Banyak danau di sini. Ya di sini banyak junkyard nih, mobil-mobil tua banyak banget sini. Ya sepanjang perjalanan saya dari Los Angeles ke Alaska menemuin banyak sekali junkyard ya, mobil-mobil tua yang sudah dipretelin, banyak sekali. Ya kita sudah masuk ke daerah Whitehorse ini. Kita kena speed limit ya, kita tidak boleh terlalu cepat. 50-60. Kenapa San? Saya di belakang yo. Ya kena speed limit, nggak bisa kenceng nih. Speed cepet. Oh pasaran naik ya, tadi gocap. Ya ini speed saya di sini 115. Ya 120 sekarang. Tapi di sini 130 atau 128 ya. Jadi kurang lebih ada hampir 10% perbedaan karena ukuran ban ya. Jadi di sini 130, di sini 120. Kira-kira 7%. Jadi ukuran ban berbeda dengan standar, yaitu ukuran ban lebih besar diameternya. Speed actual sama speed yang di speedometer juga akan berbeda. Jadi di speedometer belum mencapai angka yang kita ikuti GPS lebih besar angkanya yang actual. Kita nyetir ini seperti Jakarta Bali non-stop loh San. Iya. Lebih kali Jakarta Denpasar Lombok nih kan 1.600 1.500 kan. Ya, tapi medannya kan enak ini. Ya betul. Tapi kalau saya ingat
target ya, ini yang paling jauh. Waktu di Eropa paling 800, 700 gitu. Ini yang paling jauh nih. Ya gua juga merasa begitu. Cuman gua di Rusia pernah 1000 juga tuh gara-gara visa mau habis. Dari Moskow ke border Eropa itu non-stop itu saya tidur sebentar. Karena visanya habis. Jadi sampai di border pas jam 10 tanggal 27 Oktober tuh 2015 saya inget tuh. Ya pas-pas harinya ya. Kita kalau ada target ya, ada yang dituju pasti nggak capek. Tapi kalau iseng-iseng gitu males. Sampai di White Horse ini. Turn slightly right. Please follow the route for 4 kilometers. Turn left. San, mobil gua tadi enteng banget San, tadi nggak sadar tau-tau peggo jalan San 150. Kita larinya kencang lagi. Tapi nggak kerasa, mungkin RPM-nya cuma 2000 loh, 2000 lebih dikit loh. Isu. Mungkin olinya kemarin tuh, kasih oli kencer tuh. Terus kan beban barangnya kan Please udah follow the sebagian route for 4 tak turunin. kilometers. Helikopter bohongan. Sana ada yang kebakaran tuh, helikopternya bawa siraman itu buat nyiram. Rusak. Ada kebakaran. In 500 meters, turn left. Turn left. Then, your destination will be on the right. Ya, kita mau nginap di Quality Hotel. Ini hijau nggak belum? Oh, belum panahnya yang hijau kiri belum. Ya betul nggak sih? Boleh nggak belum ada hijaunya? Oh, kapan hijaunya? Kok hijaunya nggak nyala ya San ya? Hijau kiri. Ada. Sani masih di bawah. Ini masih di luar. Caranya masih jauh sama Sani. Ngerti tuh. Kalau bisa mesti turun. Jangan.
Sani monitor. Bentar, saya mundur dulu. Ada putaran di belakang. San, lu jangan jauh-jauh dulu, gua nggak lihat jalannya. Kamu berhenti dulu, stop. Saya nggak lihat jalannya. Pakai lampu kecil, San. Nggak, lampu tengah matiin, pakai lampu ya. Oke, satu-satu boleh nggak? Saya mundur dulu nih. Konsentrasi saya pecah. Bukan, San. Kalau kamu mundur, saya nggak lihat belakang, San. Ini kanan kiri jurang, saya nggak lihat. Saya nggak lihat jalannya sama sekali. Lampu mundur gua nggak nyala. San, maksud saya kalau udah deket kamu mundur lagi gitu loh. Kamu nyorotin saya dulu. Ayo, mundur. Ke kanan masih bisa. Kanan aja, kanan ya. Sebentar, San ya. Nanti kalau udah deket kamu mundur, San. Ini saljunya tebel banget nih di ban gua. Kanan. Jangan ke kiri, ke kanan. Banyak setirnya ke kanan. Kanan. Ya, kanan. Mundur lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan, San. Cuman ini skidding gua, selip. Ban gua nggak bisa direm. Mobilnya gelundung terus. Terus. Lurus. Nggak apa-apa, aman. Bukan aman, San. Kalau gua rem badannya jalan terus. Kayak orang kepleset. Ini yang gua injek nih batu ada saljunya semua. Sama. Kanan ya, ambil kanan ya. Kanan. Kanan ke? Jurang sini kanan nanti. Ya? Kenapa? Udah Oh, minggir. masih agak ke kanan itu jurang ya? Iya. Oh. Udah lurus aja deh. Oke. Udah lurus. Oke. Terus. Oke, usahain lurus ya. Lurus. Bisa. Ya terus. Jangan ke kiri lagi ya. Ya, lurus. Lurus. Terus. Aman. Lurus. Terus aman. Lurus. Oke. Kelihatan nggak? Terus. Lurus aja.
Lurus. Kanan dikit, kanan dikit. Kanan dikit, kanan, kanan. Setirnya kanan atau gimana? Setirnya ke kanan, setirnya ke kanan. Terus, lurus. Udah lurus, aman terus. Udah, batu semua, nggak ada es. Ya, Puterannya di mana? terus. Aman. Lurus, lurus. Terus. Ya, terus. Terus. Parkirnya mana puternya? Depannya oh ya. Depan oke. Dapat nggak? Terus. Jauh terus. Ya, kita baru saja kena salju nih. Kita hampir masuk jurang ya. Jadi sekarang saya kembali karena medannya berat sekali nih. Tadinya mau lihat aurora tapi nggak bisa masuk karena sudah di atas sudah banyak salju. Jadi kita mau ganti tempat aja. Sebelah kanan bukan aurora Susan, belum jadi tapi atas itu loh, itu kalau nggak kena kota mungkin hijau warnanya. Atas itu kan agak hijau San, kalau nggak kena bayangan kota hijau itu. Ya, ada tuh San, strip hijau tuh San. Kenapa San? Ya, ketutup awan. Iya, itu atas itu udah hijau-hijau dikit tuh.
Sebelah mana sih ke? Kanan. Kok keluar dari jendela lihatnya ya? Nah kok keluar dari jendela percaya ini kan kaca filmnya nih yang Itu loh, tuh sana itu loh. Awan-awan itu kalau digelapin kelihatan hijau ntar. Itu loh, garis-garis tuh. Garis tuh kelihatan tuh. Tuh, garis-garis tuh kelihatan tuh. ada 3 garis ya? Bentar, Nak. Gua parkir dulu dah. Beruang nggak? Awas, jelek. Dimatiin lampunya, San. San. Lampu hazardnya matiin, San. Ya, ini aurora yang ada di Alaska. Ada di White Horse. Sekarang tanggal 10 jam 11 malam. 10 Oktober. Saya bersama VX. Terima kasih Tuhan sudah diberkati saya di atas bukit dengan temperatur -2. Sekarang saya sudah bisa melihat aurora. Never stop overlanding.